Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi nih di pembelajaran kita tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 3 pengaruh kalor terhadap kehidupan, PB 123. Nah, di sekitarmu terdapat banyak nih benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang memiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik dan ada pula nih benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, Miss akan menjelaskan mengenai bahan konduktor dan isolator. Bahan yang dapat menghantarkan panas itu disebut dengan konduktor. Ingat ya, bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik itu disebut konduktor. Nah, bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Diingat ya. Nah, sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas disebut dengan bahan semikonduktor. Nah, yang harus kamu ingat apa arti konduktor, apa arti isolator, dan apa pula arti dari semikonduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam seperti panci dan spatula berikut ini. Nah, jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Nah, bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain kayu, kain, dan plastik. Nah, itu tuh ada kayu, sendok kayu, dan sarung tangan kain. Nah, penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Nah, teflon yang biasanya digunakan untuk memasak terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor dan ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar ini terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas yang dialirkan ke penggunaan panci. Nah, aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas. Sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Nah, ini tadi tuh isolatornya. Jadi dia yang menahan panas supaya kalau kita megang untuk memegang teflonnya itu kita tidak merasakan panas. Nah, hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya. Nah, termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Biasanya keluarga yang punya anak bayi memerlukan susu setiap saat menggunakan termos untuk menyimpan air panasnya. Nah, Miss akan jelaskan mengenai sejarah termos. Nah, termos itu adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang mempunyai dinding berlapis-lapis seperti gambar di samping ya. Nah, benda ini dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Panas yang dikeluarkan oleh air panas tadi dapat ditahan oleh dinding dalam termos yang terbuat dari bahan mengkilap ini, sehingga air panas di dalamnya akan tetap hangat hingga beberapa saat tergantung dari ketebalan dindingnya. Saat ini termos tidak hanya digunakan untuk menyimpan air panas, tapi juga ada untuk menyimpan air dingin kan? Nah, kita sering menggunakan termos, tapi apakah kita tahu siapa penemu termos itu? Nah, ini dia pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Oh, karena itu ya Nah, tetapi saat itu untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sulit dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di Eropa. Karena kebutuhan inilah James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Botol hampa udara merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dinding-dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Sementara dinding sebelah
dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panas. Botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Botol hampa udara buatan James Dewar dan penutup wall buatan mertuanya sampai sekarang dapat dilihat nih di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Nah, sekarang kita beralih nih ke materi selanjutnya. Coba kamu perhatikan gambar cerita dari sampul berikut ini. Nah, ini adalah sampul buku. Iya, buku kita tema 6 yang sedang kita pelajari. Nah, jadi di pelajaran sebelumnya kita sudah pernah nih membahas mengenai gambar cerita kan. Nah, sekarang kita itu bisa melihat maksud dari gambar cerita dari sebuah sampul buku. Nah, contohnya nih seperti sampul buku pelajaran ini, gambar ceritanya dari buku pelajaran. Kemudian apa sih yang diceritakan dari sampul buku tersebut? Nah, di gambar ini menceritakan seorang ibu dan anaknya sedang memasak bersama di dapur, ya kan? Nah, buku ini dipergunakan sebagai buku kegiatan belajar siswa. Nah, coba kamu perhatikan gambar bergerak berikut ini. Nah, peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Bentuk penghargaan tersebut antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupannya. Mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian terdapat tradisi yang terus dijalankan hingga kini. Tidak dipungkiri bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya dengan berbagai alasan. Akan tetapi, kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Tempat-tempat wisata adat menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat pada saat liburan. Nah, tempat-tempat wisata yang mengusung tema kembali ke masa lalu dan kembali ke alam menjadi salah satu tujuan wisata yang digemari. Pemerintah dan masyarakat adat menetapkan beberapa desa menjadi desa adat yang dikelola dan dilindungi pemerintah untuk mempertahankan nilai budaya masyarakat adat tersebut. Nah, berikut adalah contoh desa-desa yang dijadikan sebagai desa adat. Nah, yang pertama ada namanya Desa Adat Bena. Ini ya nak, Desa Adat Bena di Ngada NTT. Kemudian ada Desa Adat Sade di Lombok. Nah, kemudian juga ada Desa Adat Wairebo di NTT. Kemudian ada Desa Adat Tasikmalaya, Desa Adat Kampung Naga, kemudian ada Desa Adat Trunyan di Bali, kemudian terakhir ada Desa Adat Pariangan di Sumbar, Sumatera Barat. Nah, segitu dulu ya penjelasan dari Miss. Kalau kamu belum mengerti, kamu bisa menghubungi Miss langsung. Semangat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.